materinya adalah menyambut usia balik. Baik anak-anak, kali ini kita membahas tentang menyambut usia balik. Apa sih menyambut usia balik itu? Kalau dari kata-kata menyambut itu bukanlah hal yang sangat menakutkan anak-anak. Menyambut itu adalah suatu hal yang kita nanti-nantikan. Maka dari itu, Bu Reni akan menerangkan dan menjelaskan secara runtut apa tanda-tanda dan apa yang harus dilakukan ketika sudah mencapai usia balik. Jika dilihat dari gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa lihat, itu ada gambar anak bayi balita. Kemudian di sampingnya ada anak seumuran SD. Kemudian sampingnya lebih besar lagi sampai pada usia lanjut, yaitu usia kakek-kakek. Nah, sekarang ada di mana usia kalian sekarang? Usia kalian sekarang ada di anak yang memakai seragam merah hati. Itu adalah usia kalian sekarang. Apa sih tanda-tandanya ketika mencapai usia balik itu? Nah, setelah ini akan Bu Reni jelaskan secara rinci. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau dalam istilah lainnya akil balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Jadi anak-anak, balik itu adalah tingkat kedewasaan dengan tanda yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tandanya apa saja? Baik, setelah ini akan Bu Reni lanjutkan. Baik anak-anak, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama yaitu mimpi basah atau ihtilam yang dialami oleh anak laki-laki. Apa itu Bu mimpi basah? Mimpi basah, anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Namanya air mani atau sperma. Kemudian tanda-tanda yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Untuk siapa? Siapa yang mengalaminya? Yaitu anak perempuan. Apa itu menstruasi, Bu? Menstruasi adalah darah yang keluar dari alat kelamin anak perempuan dikarenakan karena sudah mencapai usia balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Tanda-tanda balik yang ketiga menurut ilmu fikih, usia 15 tahun
laki-laki maupun untuk perempuan. Bagaimana Bu kalau sudah mencapai 15 tahun belum mimpi basah maupun belum menstruasi? Berarti dia sudah balik karena sudah berusia 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Yang kedua yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat. Kemudian tumbuhnya jakun. Kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Laki-laki juga memiliki hormon yang bernama testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder seperti yang Bu Reni sebutkan di atas tadi. Yaitu apa? Perubahan fisik. Yang pertama yaitu ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang, serta tumbuhnya rambut di bagian tubuh lainnya. Badan menjadi lebih kekar dan berotot. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar. Kemudian nafsu makan menjadi meningkat atau lebih banyak makan. Selain pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental juga berkembang. Apa pertumbuhan mental bagi anak laki-laki? Anak laki-laki menjadi cenderung sikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Nah, sekarang gantian. Yang tadi anak laki-laki, sekarang anak perempuan. Apa sih tanda-tanda menurut ilmu biologi? Yang pertama yaitu suara terdengar lebih halus atau lebih merdu. Selanjutnya tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Selanjutnya perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh yaitu pada pinggul dan dada. Yang terakhir mengalami menstruasi atau haid. Apa itu Bu menstruasi? Tadi di awal Bu Reni sudah menjelaskan arti dari menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin anak perempuan. Namun di sini Bu Reni akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau yang disebut ovum karena tidak dibuahi, maka akan luruh bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin anak perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali atau 1 bulan sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Selain menstruasi, perempuan juga mempunyai hormon. Ada 2 hormon perempuan yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen yang mempengaruhi mental anak perempuan. Apa itu? Jadi
Jadi selain perubahan fisik yang Bu Reni sebutkan tadi, suara menjadi halus, tumbuh bulu, perubahan fisik di pinggul dan dada, ada perubahan mental yang dialami anak perempuan, yaitu dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen. Ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah menangis atau menyesali dirinya sendiri. Tata cara mandi besar bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan yang mengalami tanda-tanda balik. Jadi ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan juga mengalami haid, kalau sudah selesai masa haidnya, maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Bagaimana tata caranya untuk mandi wajib atau mandi besar? Yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan. Kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Selanjutnya membersihkan tangan kiri dengan sabun. Jadi setelah mencucinya, diwajibkan mencuci dengan sabun. Walaupun nanti tidak punya sabun, maka boleh menggosok-gosokkan tangannya ke tanah agar hadas besar hilang dari badan kita. Kemudian berwudu secara sempurna, seperti kita sholat berwudu secara tertib. Setelah itu, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali kurang, maka lebih dari 3 kali tidak apa-apa, asalkan air itu bisa meresap sampai pangkal rambut. Kemudian menuangkan air pada anggota badan. Yang terakhir membasuh kaki. Di mana letak niatnya? Niat boleh dilakukan di awal sebelum melakukan mandi besar, atau bisa juga dilakukan di dalam hati ketika awal membasuh badan. Ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi kalau kalian belum mandi besar, ada larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama, sholat. Jika kalian sedang berhadas besar, maka tidak diperbolehkan untuk sholat, kecuali kalau sudah mandi besar baru boleh sholat. Yang kedua yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Jika kalian berhadas besar, tidak diperbolehkan untuk sujud tilawah maupun sujud syukur. Berikutnya, tidak diperbolehkan memegang, membaca maupun menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran kedudukannya sangat suci. Kalau kita belum suci dan masih berhadas, maka kita harus mensucikan diri kita sendiri dengan mandi wajib atau mandi besar. Berikutnya, itikaf. Itikaf yaitu berdiam diri di dalam masjid sambil berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berhadas besar tidak diperbolehkan itikaf.
Dikhawatirkan hadas besar yang menempel pada tubuh akan menempel di lantai masjid, sehingga orang yang lewat atau orang yang menduduki tempat dudukmu itu nanti akan ketempelan hadas besar, sehingga nanti akan menjadikan najis baginya. Yang terakhir yaitu tidak boleh tawaf. Tawaf adalah ibadah haji yang dilaksanakan ketika musim haji. Memasuki bab paling terakhir yaitu kewajiban setelah memasuki usia baligh. Yang pertama yaitu sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dalam kehidupan dan pasrah atas kehendak Allah. Itu adalah arti dari sholat, kewajiban sholat untuk usia baligh. Yang kedua yaitu menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Aurat laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Aurat anak laki-laki yaitu bagian pusar sampai lutut, sedangkan aurat anak perempuan seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Pakaian yang ketat dan pakaian yang transparan itu juga termasuk aurat. Jadi kalau memakai pakaian harus longgar dan itu tidak terawang. Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun itu, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Dan yang terakhir, kewajiban bagi anak-anak yang sudah memasuki usia baligh yaitu mencari ilmu atau bersekolah. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah baligh dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan
mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini kita sudah selesai. Mari kita berdoa dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin.